إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Puja dan puji syukur kita panjatkan kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala yang telah melimpahkan nikmat kepada kita semua. Alhamdulillah dipertemukan kita pada pagi yang berbahagia ini dalam keadaan sehat walafiat, dalam kondisi sebagai seorang muslim dan muslimah, berkumpul nikmat sehat, nikmat iman, nikmat yang diperintahkan kita untuk memelihara dan menjaganya hingga datangnya kematian menjemput kita. Semoga Allah Jalla wa'ala memberikan kita istiqamah hingga datangnya kematian menjemput kita dan kita diberikan nikmat husnul khatimah. Salawat dan salam semoga terlimpah kepada junjungan kita baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Demikian pula untuk keluarga beliau, keturunan beliau, para sahabatnya dan seluruh pengikut-pengikutnya hingga tibanya hari pembalasan. Para bapak ibu, saudara-saudari sekalian yang dirahmati Allah Tabaraka wa Ta'ala, untuk pertemuan kita hari ini edisi khusus, kita akan bahas satu tema. Sementara untuk pembahasan kitab Thalathatul Usul kita pending dan kita lanjutkan bulan depan. Laptop sama kitabnya di mobil, mobilnya diservis, lupa gak diambil. Baik. Tidak seorang pun di antara kita Bapak Ibu yang hidup di muka bumi ini melainkan berharap untuk mendapatkan bahagia. Bahagia dalam bahasa As-Sunnah atau Al-Quran disebut dengan as-sa'adah atau as-sa'idah. Kadang juga disebut dengan thayyibah. Thayyib, baik. Kadang juga disebut dengan al-khair. Al-khair sama artinya baik. Kadang disebut dengan hasanah. Hasanah yaitu sama, baik. Artinya manusia diberikan kehidupan yang baik, kehidupan yang bahagia. Di dalam Al-Quran Allah sebut di antaranya dalam surah An-Nahl 16 ayat 97. Bahagia disebut dengan hayatan thayyibah. Thayyib.
Sebagaimana dalam ayat tersebut, bahagia yang akan diraih itu dengan persyaratan beriman dan beramal soleh. Kata Allah, man amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Apa kata Allah? Barang siapa mengerjakan kebajikan, baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, maka pasti akan kami berikan kepadanya kehidupan yang baik dan akan kami beri balasan dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan. Kata Allah, man amila salihan, barang siapa mengerjakan amal soleh, min dzakarin aw untha, baik laki ataupun perempuan, wa huwa mu'minun, sementara dia adalah orang mukmin, dasarnya iman, kemudian dia beramal saleh, maka Allah menjanjikan falanuhyiyannahu hayatan thayyibah, maka kami akan berikan kepadanya kehidupan yang baik di dunia ini. Walanajziyannahum ajrahum, dan kami akan balas kelak, yakni dalam kehidupan akhirat, bi ahsani, dengan balasan yang lebih baik, maka nu ya'malun, dari apa yang telah mereka kerjakan. Bahagia dunia, bahagia akhirat. Hayatan thayyibah wa ajruhum bi ahsan, dan ada pahala yang lebih baik, yaitu surga. Kadang juga disebut Allah hasanah, sebagaimana doa kita setiap saat, doa yang diabadikan Allah dalam surah Al-Baqarah surat kedua ayat 201, wa minhum man yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Apa kata Allah? Dan di antara mereka ada yang berdoa, ya Rabb kami, berilah kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat, dan lindungilah kami dari azab neraka. Rabbana, wahai Rabb kami, atina, karuniakan kepada kami, fid dunya hasanah, kehidupan yang baik di dunia, wa fil akhirati hasanah, dan kebahagiaan hidup di akhirat, wa qina adzabannar, dan lindungi kami dari azab neraka. Bahagia di akhirat, kira-kira apa Pak bahagia di akhirat? Surga. Tidak ada perbedaan pendapat siapapun dia. Mereka yang beriman kepada kehidupan akhirat, tidak ada kebahagiaan akhirat itu kecuali surga. Orang Yahudi, orang Nasrani, selama dia beriman kepada kehidupan akhirat, sepakat
Kebahagiaan akhirat adalah surga. Sekarang bagaimana dengan kebahagiaan di dunia? Apa kebahagiaan dunia itu, Pak? Orang itu di dunia bahagia gimana? Kalau sehat, terus ayem, duit akeh, omah magrom, mobil mewah, bojo ayu apa akeh? Kok siji? Sebelah kono ayu, sebelah kene akeh. Sing ayu iku ketane wis tuwa-tuwa iku. Jawabane bojo ayu. Masih mek disawan tok. Nek sing nom iku masih gak ayu-ayu nemen, sing penting ya. Itu definisi bahagia menurut manusia. Tapi bagaimana menurut konsep Islam? Kata Imam Al-Hasan Al-Basri, dinukil dari kitab At-Tirmizi nomor 3488. Harun bin Abdullah Al-Basar menceritakan kepada kami. Rauf bin Ubadah menceritakan kepada kami dari Hisam bin Hasan, dari Al-Hasan tentang firman Allah, wahai Rabb kami, berikanlah kepada kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat. Hasan berkata, apa kata Al-Hasan tentang atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah? Apa katanya? Kebaikan di dunia adalah ilmu dan ibadah. Sedang kebaikan di akhirat adalah surga. Kebaikan di akhirat surga, nggak ada perbedaan pendapat. Tapi kebahagiaan dunia masing-masing punya definisi tentang bahagia. Ada yang mengatakan kalau seluruh kebutuhan hidupnya tercukupi, bahagia. Kalau dia punya harta banyak, bahagia. Kalau dia memiliki pangkat kedudukan yang tinggi, bahagia. Tapi bukan itu ternyata bahagia, Bapak Ibu. Bahagia disebutkan di situ dua. Apabila orang itu memiliki dua, al-ilmu wal ibadah, ilmu dan ibadah. Bagaimana kalau para nabi mereka hidup susah? Jarang nabi yang kaya raya itu. Yusuf, Sulaiman alaihissalam. Rata-rata para nabi, para rasul hidup dalam kondisi tidak kaya raya, bahkan fakir, bahkan miskin. Apa mereka tidak bahagia? Mereka justru orang yang paling bahagia di muka bumi. Dengan apa? Al-ilmu wal ibadah. Maka jangan salah mencari kebahagiaan dengan menumpuk materi, mencari pangkat kedudukan. Itu kebahagiaan semu, atau saya boleh katakan senang. Senang sama bahagia itu beda. Orang senang belum tentu bahagia. Orang kafir itu senang nggak? Senang nggak? Mangan bebas, ngombe bebas, senang.
Klopo diombe, legen diombe, cokrik diombe, toa diombe. Seneng nggak? Bebas. Mereka senang, tapi tidak bahagia. Tapi antum di sini dibatasi, Pak. Teh oleh nggak? Kolak oleh nggak? Cokrik ngomong oleh. Hidupnya dibatasi. Kata Nabi, ad-dunya sijnul mu'min. Dunia itu penjara bagi orang mukmin. Ini kaoleh, ngono kaoleh. Tapi mereka bisa hidup bahagia. Orang kafir senang tapi tidak bahagia. Gara-gara apa? Gak punya ilmu. Antum punya ilmu. Oh ini halal. Oh ini haram. Oh ini boleh. Oh ini tidak boleh. Ilmu. Sekalipun hidupnya dibatasi, dia bahagia dengan ilmu itu. Orang kafir senang nggak? Senang. Mangan sembarang oleh nggak? Lele oleh nggak? Kambing oleh nggak? Ulo oleh nggak? Orang kafir pedes oleh nggak? Asal kontol nggak? Kafir senang. Orang kafir punya istri atau tidak? Oleh nggak? Oleh. Kendaraan sampean macam-macam kendaraan. Soalnya wis dijatah piro? Papat. Nek kon gak gawe salahmu dhewe. Orang kafir wajib bojo siji. Masih bengkerengan bendino, gak oleh pegang, gak boleh pegangan, gak boleh pisah sampai selama-lamanya. Tapi simpenane akeh. Kafir. Kenapa? Gak punya ilmu. Antum karena punya ilmu masih jatah apa? Siji ganteng. Gara-gara apa? Ilmu. Ilmu apa? Dikasih qanaah, nerimo. Ya wis duwene iki Ustaz. Arep diapakno maneh. Engko aku nek rabi maneh buyar. Ya wis iki ae tak ramu. Itu salah satu di antara ilmu. Jadi orang itu bahagia dengan ilmu. Dengan ilmu itu hidupnya akan terbimbing, terarahkan. Kalau nggak punya ilmu, dia hidup di dunia ini menghalalkan segala cara, melakukan apa saja yang itu akan menghancurkan jiwanya, keluar seseorang dari fitrahnya. Karena fitrah manusia ini mengabdi kepada Allah Jalla wa'ala. Makanya orang yang menuntut ilmu adalah orang yang mencari kebahagiaan. Antum datang ke majelis taklim dalam rangka apa? Untuk mencari kebahagiaan. Maka orang yang datang di majelis ilmu, dia akan mendapatkan sakinah, ketenangan. Karena dia pengen dekat dengan al-ilmu. Siapa al-ilmu? Allah. Salah satu sifat Allah al-ilmu. Bentukan dari nama Allah al-alim, yang maha mengetahui. Bahkan perjalanan dia menuju ke tempat mencari ilmu diberikan kemudahan untuk menempuh jalan ke surga. Apa kata Nabi SAW? Buka Ibnu Majah 183.
Dari Kasir bin Qais, ia berkata, ketika aku sedang duduk di sebelah Abu Darda di Masjid Damaskus, tiba-tiba datang seorang lelaki kepadanya, lalu berkata, wahai Abu Darda, aku datang kepadamu dari kota Madinah, kotanya Rasulullah SAW, untuk keperluan sebuah hadis yang sampai kepadaku bahwa engkau pernah meriwayatkannya dari Rasulullah SAW. Abu Darda berkata, apakah kamu datang untuk berdagang? Dia menjawab, tidak. Abu Darda berkata, apakah kamu datang dengan niat untuk keperluan selain itu? Dia menjawab, tidak. Abu Darda berkata, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda. Apa sabda beliau? Barang siapa berjalan keluar mencari ilmu, sesungguhnya Allah akan mempermudah baginya jalan menuju surga. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sa'alallahu lahu biha tariqan ilal jannah. Siapa yang menempuh jalan dalam rangka menuntut ilmu, maka Allah akan mudahkan dia menempuh jalan menuju surga. Perjalanannya pun dimudahkan menuju kepada tempat bahagia, surga. Sebelum surga yang sebenarnya dia akan dapatkan kelak di akhirat, maka majelis ilmu adalah taman-taman surga. Disitulah manusia akan mendapatkan kebahagiaan. Kalau seandainya kita menuntut ilmu, ada orang yang tidak suka, ada orang bahkan benci, biarkan. Seandainya manusia tidak suka, Allah jadikan malaikat suka kepada kita. Apa kata Nabi? Sesungguhnya orang yang mencari ilmu akan dimintakan. Belum. Sesungguhnya malaikat meletakkan sayap-sayapnya karena senang kepada orang yang mencari ilmu. Innal malaikata latadau ajnihataha ridha litalibil ilm. Sesungguhnya para malaikat membentangkan sayapnya menaungi di majelis-majelis ilmu. Kenapa? Karena dia rela, ridho, senang kepada para penuntut ilmu. Masih menungso gak seneng, malaikat senang. Kenapa dia ridho kepada orang yang menuntut ilmu? Karena dia ridho kepada yang dituntut itu, yaitu ilmu. Sekarang apa yang dimaksud dengan ilmu di sini? Kata Syekh Muhammad bin Abdul Wahab At-Tamimi, al-ilmu, ilmu itu adalah wa huwa ma'rifatullah, yaitu mengenal Allah, wa ma'rifatu nabiyhi, mengenal nabinya, wa ma'rifatu dinil islami bil adillati, mengenal agama dengan dalil-dalil, mengenal Allah dengan dalil, mengenal nabi dengan dalil, mengenal agama dengan dalil. Agama yang terdiri dari 3 martabat: al-Islam, al-Iman, al-Ihsan. Inilah ruang lingkup ilmu. Maka majelis ilmu, majelis yang tidak dipelajari di dalamnya kecuali qala Allah, firman Allah, wa qala Rasulullah, sabda Rasulullah, wa qala sahabat, ijma' sahabat. Ini ilmu yang wajib, ilmu yang akan ditanyakan oleh malaikat mungkar nakir. Itulah ilmu yang harus kita cari. Dengan ilmu itulah kita akan bahagia. Karena malaikat mungkar nakir tidak akan bertanya apapun kecuali tentang Allah. Man rabbuka?
tentang nabi, wa man nabiyyu, tentang agama, wa ma dinu, itu yang ditanya. Kata Nabi, buka Abu Dawud 4753. Ibnu Majah belum selesai ya, jangan ditutup. Dari Al-Bara bin Azib, ia berkata, kami bersama Rasulullah SAW pernah mengiringi jenazah seorang yang berasal dari kalangan Ansor. Kemudian kami tiba di pemakaman. Setelah dimakamkan, beliau duduk di sisi kuburan dan kami mengelilingi beliau. Kami diam tidak bergerak, seakan-akan di atas kepala kami ada seekor burung. Saat itu Rasulullah SAW memegang sebatang kayu. Kemudian beliau mengangkat kepalanya dan berkata, mintalah perlindungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dari azab siksa kubur. Ista'idu billahi min adzabil qabr. Mintalah kalian perlindungan dari azab kubur. Karena orang yang diazab di kuburnya pasti tidak akan bahagia. Bagaimana kalau tidak bahagia di alam kubur? Kemungkinan besar di akhirat pun demikian. Karena Nabi pernah mengatakan, faman naja minhu, siapa yang selamat di alam kubur, fama ba'dahu aisaru minhu, maka masa-masa sesudahnya akan lebih ringan daripadanya. Wa man lam yanju, katanya, siapa yang tidak selamat dari azab kubur, dari alam kubur, fama ba'dahu asyaddu minhu, maka masa sesudahnya akan lebih dahsyat siksanya daripada sebelumnya. Maka selamatkan diri, bahagiakan diri di alam kubur dengan cara apa? Menjawab pertanyaan malaikat Munkar Nakir dengan benar. Dalam riwayat yang lain, lanjut. Rasulullah mengulangi pernyataannya hingga 3 kali. Ketika mayat mendengar suara sandal orang-orang yang meninggalkan area pemakaman, ia akan ditanya, siapakah Rabbmu? Man Rabbuka? Apa agamamu? Wa ma dinuk? Dan siapakah nabimu? Wa man nabiyuk? Dalam riwayat yang lain, dalam riwayat lain disebutkan dengan redaksi, datanglah 2 malaikat dan mendudukkannya. Kemudian keduanya bertanya, siapakah Rabbmu? Man Rabbuka? Maka seorang mukmin akan menjawab, ia menjawab, Rabbku adalah Allah. Rabbi Allah. Kemudian keduanya bertanya lagi, apa agamamu? Wa ma dinuk? Ia menjawab, agamaku Islam. Dinil Islam. Kemudian ditanya lagi, siapakah laki-laki yang diutus kepadamu? Man bu'itsa fikum? Ia menjawab, dia adalah Rasulullah. Wa huwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ditanya lagi, apa yang kamu ketahui? Wa ma yudrik? Apa yang kau ketahui tentang dia? Ia menjawab, aku membaca kitab Allah. Qara'tu kitab Allah. Aku membaca kitab Allah, Al-Quran, As-Sunnah. Kemudian aku mengimaninya dan membenarkannya. Amantu bi wa usaddiquhu. Aku mengimaninya, aku membenarkannya. Sukses dia menjawab pertanyaan malaikat Munkar Nakir. Faman naja minhu, siapa yang sukses darinya, fama ba'dahu aisaru minhu, maka sesudahnya akan ringan baginya. Bukankah ini kebahagiaan? Maka hidup ini, Pak, mencari ilmu untuk mempersiapkan jawaban pertanyaan Munkar dan Nakir.
ilmu-ilmu yang kalian pelajari di dunia ini, matematika, kimia, biologi, fisika, ditakokno napa boten? Ditakokno napa boten? Ditakok. Apa sampai getu belajar ngono sampai waneng. Tapi belajar agama, mengenal Allah, mengenal Nabi, mengenal agama ini malas. Tapi nak sekolah urusan donya andus masih setuwo, masih duwe ngake. Enggak akan ditanya mungkar ngake. Ilmu terapan, ilmu ekonomi, ilmu akuntansi, ilmu arsitektur, ilmu pertanian, ilmu sipilmu, enggak akan ditanya oleh Allah. Yang ditanya 3. Allah, Rasul, agama. Maka carilah bahagia di dunia ini dengan cara mencari ilmu. Dengan ilmu orang akan bahagia. Kalau seandainya orang tidak suka kepada kita, Allah jadikan siapa saja yang di langit, di bumi suka kepada kita. Bahkan mereka berdoa untuk para penuntut ilmu. Apa yang mereka mintakan bagi penuntut ilmu syar'i? Kembali ke Ibnu Majah. Sesungguhnya orang yang mencari ilmu akan dimintakan ampunan oleh yang ada di langit dan di bumi, hingga ikan-ikan yang ada di dalam air. Inna talibal ilmi, sesungguhnya para penuntut ilmu, la yakfiru man fis sama' wa man fil ardi, akan dimintakan ampun oleh yang di langit dan yang di bumi, hatta al-hitana fil ma', hingga ikan-ikan yang ada di laut, ikan-ikan yang ada di air, mereka memintakan ampun. Burung karuan menungso iku jalukna sepuro. Bahkan kadang gak seneng. Kon iku lho bendino taklim, ngaji rono, ngaji rene. Kon iku gak nyambut gawe takon iku. Orang menuntut ilmu diledekin, disemoni. Padahal orang belajar satu ayat lebih baik daripada dia mendapatkan unta kumawain nakotain, unta besar berwarna merah. Unta merah itu Pak jarang ada, Pak. Niku regine nek sakniki miliaran niku unta merah. Satu ayat yang kalian pelajari dari ayat Allah itu lebih baik dari 1 miliar lebih. 2 ayat lebih baik daripada 2 miliar. Kalau seandainya unta itu harganya 1 miliar, 2 unta 2 miliar. Aja dilakna. Karena disitulah orang mendapatkan kebahagiaan. Malaikat akan mendoakan, yang di langit memintakan ampun, yang di bumi memintakan ampun. Sampai ikan-ikan yang di laut. Buat masih menungso gak seneng, jarno iwak seneng nang sampean. Ini cedek laut napa boten? Cedek napa tebing? Dekat. Tapi mari jalurnya sepuro sampean, iwaknya sampean pangan. Bahkan Nabi mengatakan, fadlul alim 'ala al-'abid kafadlil qamar min sa'iril kawakib, kata Nabi. Apa katanya? Sesungguhnya keutamaan seorang alim dibandingkan seorang abid atau orang yang tekun beribadah adalah seperti keutamaan bulan terhadap seluruh bintang. Sesungguhnya para nabi itu tidak mewariskan dinar ataupun dirham, tapi mereka hanya mewariskan ilmu. Barang siapa mengambilnya,
maka dia mengambil suatu bagian yang sempurna. Maka dapatilah warisan dari Nabi, yaitu ilmu. Nabi tidak mewariskan harta. Nabi, semua para Nabi, 126.000 Nabi, maaf, 124.000 Nabi, 313 Rasul, mereka semua tidak mewariskan dinar, tidak mewariskan dirham, tapi yang diwariskan adalah ilmu. Carilah warisan Nabi itu, karena dengan itu kita bahagia. Jadi Pak, Bu, bahagia itu apa? Yang kedua apa? Al-ibadah. Ibadah. Orang kafir ibadah enggak? Orang kafir ibadah enggak? Mereka mengklaim dirinya ibadah, tapi hakikatnya mereka tidak ibadah, karena ibadah mereka menyimpang kepada yang hak. Ibadah mereka salah. Orang yang beribadah tapi salah, sama dengan tidak beribadah, karena hakikat beribadah itu hanya kepada Allah. Sementara orang kafir beribadah kepada berhala, beribadah kepada jin, beribadah kepada manusia. Loh Ustaz, orang kafir dari kalangan Yahudi, Nasrani, kan mereka mengenal Allah. Mereka mengklaim beribadah kepada Allah, tapi mereka beribadah dengan cara yang salah. Karena menganggap bahwa Allah punya anak. Ini pelecehan besar kepada Allah. Mengaku beribadah kepada Allah, tapi Allah dilecehkan. Di mana mereka mengatakan dalam surah At-Taubah, surah 9 ayat 30, wa qalatil yahudu Uzair bin Allah wa qalatin nasara al-masih ibn Allah. Apa kata Allah? Dan orang-orang Yahudi berkata, Uzair putra Allah. Dan orang-orang Nasrani berkata, Al-Masih putra Allah. Dzalika qauluhum bi afwahihim. Apa kata Allah? Itulah ucapan yang keluar dari mulut mereka. Mereka meniru ucapan orang-orang kafir yang terdahulu. Yudahi'una al-qawma min qabl. Mereka mengikuti ucapan orang-orang kafir yang terdahulu di kalangan orang-orang musyrik. Qatalahumullah anna yufakun. Apa katanya? Allah melaknat mereka. Bagaimana mereka sampai terpaling? Mereka mengikuti qaulal ladzina min qabl, ucapan orang-orang kafir terdahulu. Jadi selama mereka ini tidak berhenti dari mengatakan bahwa Allah punya anak, maka mereka tetap akan dianggap sebagai orang yang menyimpang di dalam beribadah. Dan hakikatnya orang yang menyimpang dari beribadah kepada Allah, maka mereka telah salah jalan. Hakikatnya mereka tidak beribadah. Lah sakniki jenengan pun bener, tauhid pun leres, ilmu sudah punya. Nah, ilmu ini diamalkan. Amalkan dengan apa? Dengan ibadah. Karena ibadah itu mengaplikasikan ilmu. Baik ibadah mahdhah atau ghairu mahdhah. Baik ibadah ritual atau ibadah muamalah, ibadah sosial, ibadah-ibadah yang bersifat umum. Beribadahlah kepada Allah. Lah cuman kadang kula jenengan ini sering lari. Kalau tidak bablas sama sekali. Makanya carilah bahagia dengan cara beribadah kepada Allah. Luangkan waktumu untuk Allah. Jangan dengan alasan sibuk,
nggak ada waktu. Sampai sholatnya bolong atau sholatnya pontal-pontal, Allah akan penuhi dada kita jika kita luangkan waktu dengan sebenar-benarnya untuk beribadah kepada Allah. Dada kita akan dipenuhi kekayaan. Apa kata Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam? Buka Tirmizi 2466. Silakan. Ali bin Kasram menceritakan kepada kami, Isa bin Yunus mengabarkan kepada kami dari Imran bin Zaidah bin Nasyid, dari bapaknya, dari Abu Khalid al-Walidi, dari Abu Hurairah, dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau bersabda. Apa sabda beliau Sallallahu Alaihi Wasallam? Allah berfirman. Apa firman Allah? Wahai manusia, ya bani Adam, luangkanlah waktu untuk beribadah kepadaku. Tafarraq li ibadati, luangkan waktumu untuk mengabdi kepadaku. Luangkan waktumu untuk beribadah kepadaku. Inilah cara kita supaya dapat bahagia. Apa janji Allah kalau kita meluangkan waktu kita untuk ibadah? Niscaya aku akan mengisi hatimu dengan kekayaan dan aku akan tutupi kefakiran. Iya. Amla sadraka ghina. Amla sadraka ghina. Aku akan penuhi dadamu dengan kekayaan. Wa asudda faqraka, dan aku akan tutupi kefakiranmu. Dan itulah hakikat orang kaya. Orang kaya itu apabila jiwanya sudah dipenuhi dengan kekayaan jiwa, orang itu hidupnya akan bahagia. Dan Allah menutupi kefakirannya. Maka jangan menganggap kekayaan itu harta benda. Kekayaan itu dinar dan dirham. Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, "Laisal ghina." Hadis riwayat Muslim, saya lupa nomornya. Di akhir itu, cari di digital. Laisal ghina, bukanlah kekayaan. An kathratil ara, dengan banyaknya harta benda. Harta kekayaan yang kau miliki, bukan itu kata Nabi. Walakin ghina, akan tetapi kekayaan itu adalah ghinan nafsi, kekayaan jiwa, kekayaan hati. Para nabi kaya. Para nabi kaya. Kaya apa? Kaya. Kaya jiwa, sekalipun miskin harta. Itu bahagia. Antum juga begitu, Pak. Diberikan kekayaan oleh Allah dalam hati. Masih yo gak duwe omangon ngontrak sepeda tapi diberi kekayaan jiwa. Semua itu tidak menghalangi dirinya datang ke masjid, melaksanakan ibadah kepada Allah, datang ke majelis ilmu untuk mempelajari ilmu-ilmu Allah. Tidak menghalangi kemelaratannya, kemiskinannya, kefakirannya, penderitaan yang dia alami selama hidup untuk dekat dengan Allah. Kenapa? Karena jiwanya kaya. Dan Allah akan tutupi kebutuhan-kebutuhan kita. Tidak harus Allah mendatangkan harta yang banyak, tidak. Allah matikan keinginan-keinginan duniawiyah kita, dicukupi hati kita. Delok wong sugih biasa. Alhamdulillah.
Tapi nek jiwanya ini miskin, Pak. Tonggo teko gowo mobil anyar ngeluh separuh, Pak. Tonggo mulai gowo bojo anyar, ayo mau lah menjurus terus sih. Loro ati lah iya wong iku lho welek kaya ngono kok bojone ayu. Aku ganteng kaya ngene bojoku ketokane ora sing salah. Itu berarti jiwanya miskin. Orang kalau diberi kekayaan jiwa, bojo masih kaya apa ae, delok iku sedep senep ngawur lah. Berarti si miskin kalau sik delok bojomu senep. Delok iku sedep, ya Allah, iki bojoku sing tak kawin secara syar'i, saya nikah dengan cara syar'i. Delok anak-anak bojoku masih ini barokah, anaknya akeh. Maklum lah bojoku wis berubah, biyen langsing saiki langsung lah wis nercel anake. Ambekan sing sapa sing ngarepno berubah ya aku dhewe. Dicukupi hati. Wis gak macem-macem. Kenapa? Karena dia fokus ibadah kepada Allah. Dia luangkan waktunya ibadah kepada Allah. Tafarraq li ibadati amla sadraka ghina. Aku cukupi hatimu dengan kekayaan. Wa asudda faqra, dan aku tutupi kefakiranmu. Orang seperti ini bahagia. Masih tak jual apa-apa. Tapi jika tidak, fa illa, jika tidak, apa kata Nabi? Jika kamu tidak beribadah, maka aku akan memenuhi kedua tanganmu dengan kesibukan dan tidak aku tutupi kefakiranmu. Wa illa, jika kau tidak luangkan waktumu untuk beribadah kepada Allah Jalla wa Ala, malaktu yadaika sughla. Allah akan penuhi tanganmu itu dengan kesibukan-kesibukan. Dunia itu dino kanteng-kanteng. Nyambut kawe mulai bengi maghrib telat bendino dijamak ambek ini mari ono proyek entek ono proyek maneh ono proyek maneh. Loh, memang dunianya moncer jos, tapi sholatnya gak karuan karena dia tidak luangkan waktunya untuk ibadah kepada Allah. Justru orang itu akan ditambahi dengan kesibukan-kesibukan yang tidak pernah habis. Moro-moro malaikat mau teko lah kan ojo saiki kan ini aku telat sholat subuh kan kurang tak bales kan. Sibuk dunia terus. Makanya hati-hati Bapak, kalau Bapak semakin moncer bisnisnya tapi semakin jauh dari Allah, berarti selama ini kita kurang dekat dengan Allah, tidak meluangkan waktu untuk ibadah kepada Allah. Luangkan waktu, datang ke masjid, sholat berjamaah tepat waktunya. Di tengah kesibukan kita kerja, merapat kemana? Ke rumah-rumah Allah, menunaikan ibadah. Ada males ibadah sing ngenteni kok ae sik dawa waktuke. Nek gak ngono golek alasan apa? Supaya oleh paket hemat. Keluar kota jamak kosong. Males wis golek jamak kosong ae tak budal nang Batu. Nang kono rekreasi. Senengane golek paket hemat. Iya nek ana tujuan menuntut ilmu. Iki tujuan seneng-seneng, rekreasi. Tiba orang niat golek paket hemat. Zuhur 2 rakaat, asar 2
Ya memang begitu, tapi niat dalam hati itu. Pengalaman kata ikhwatal iman. Walam asudda faqr, dan aku tidak akan tutupi kefakiran. Kalau pengen bahagia, Allah sebut bahagia itu dengan khairun. Orang itu akan diberikan hidup bahagia. Nabi mengatakan asya bi khairin famata bi khairin. Dia akan hidup bahagia, mati pun bahagia. Matinya husnul khatimah jika dia luangkan waktunya untuk ibadah kepada Allah setelah dia berilmu. Apa kata Nabi? Buka Tirmizi 3233. Ketika itu Nabi SAW bermimpi melihat Allah dalam keadaan yang indah bentuknya. Karena memang Allah tidak bisa dilihat dengan mata kepala, tapi Nabi melihatnya dalam mimpinya. Hadis yang diriwayatkan dari sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhu. Silakan. Salamah bin Sabit dan Abdullah bin Humaid menceritakan kepada kami. Keduanya berkata, Abdul Rajab menceritakan kepada kami dari Ma'mar, dari Ayub, dari Abu Kilabah, dari Ibnu Abbas radhiyallahu. Ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Apa sabda beliau sallallahu alaihi wasallam? Tadi malam Rabbul tabaraka wa ta'ala menemuiku dalam bentuk yang paling bagus. Lailata atin Rabbi tabaraka wa ta'ala fi ahsani surah. Tadi malam Rabbku menjumpaiku dalam keadaan bentuk yang sangat indah. Kata Abdullah bin Abbas, Ibnu Abbas berkata, aku kira beliau mengatakan kejadian itu dalam mimpi. Ahsabuhu fil manam. Kemudian lalu Allah Subhanahu wa taala berfirman, hai Muhammad, ya Muhammad, apakah kamu tahu tentang masalah apa para malaikat bertengkar? Hal tadri fi makhtasimul malakul a'la. Apa yang kau ketahui tentang pertengkaran malaikat yang ada di langit yang tinggi? Apa yang diperselisihkan? Apa jawab Nabi? Beliau bersabda, aku menjawab tidak tahu. Lah, aku tidak tahu. Kemudian apa yang dilakukan Allah? Lalu Allah Subhanahu wa taala meletakkan tangannya di antara dua bahuku atau tengkukku, hingga aku dapat merasakan dinginnya di antara kedua susuku dadaku. Atau beliau bersabda di tenggorokanku. Iya. Fawadda'a yadayhi baina katifayya. Allah meletakkan tangannya di antara kedua pundak atau bahu. Hatta wajadtu bardaha, hingga aku merasakan betapa dinginnya terasa ala sadri, sampai tembus ke dada, au nahri, atau tenggorokanku. Maka setelah itu apa yang diketahui oleh beliau? Ketika itu aku dapat mengetahui apa yang ada di langit dan apa yang di bumi. Barulah kemudian Allah bertanya yang kedua kalinya. Allah Subhanahu wa taala berfirman lagi, hai Muhammad, apakah kamu tahu tentang masalah apa para malaikat bertengkar? Barulah apa jawab beliau? Aku menjawab ya. Na'am, iya. Yaitu beliau bersabda tentang kafarat. Fil kafara, malaikat itu bertengkar, malaikat itu berselisih tentang kafarat. Kafarat itu apa, Pak? Kalau misalnya sumpah kemudian diselisihi, dia harus puasa 3 hari, itu namanya kafarat. Nek sampean telat bayar listrik
kena kafarat. Apa? Denda. Denda ini untuk menghapus kesalahan. Makanya kafarat itu menghapus kesalahan. Fil kafarat, kata Nabi. Apa itu kafarat? Kafarat adalah diam di masjid setelah melakukan sholat. Satu, al-muqsu fil masajid ba'da sholawat, berdiam diri, duduk di masjid setelah melaksanakan sholat fardu. Mungkin zikir, mungkin baca Quran, mungkin mendengarkan kajian, duduk. Ojo mari salam lebih-lebih alhamdulillah kalau kita mau menunggu waktu sholat berikutnya, dari sholat ke sholat kita duduk di masjid. Terutama sholat apa yang biasa dilakukan? Maghrib sampai Isya. Ini penghapus dosa. Duduk di masjid setelah sholat fardu. Yang kedua, berjalan kaki menuju sholat berjamaah. Al-masyu 'alal aqdam ilal jamaah, berjalan kaki menuju ke tempat sholat berjamaah. Bagi laki-laki sholat berjamaah di mana, Pak? Di masjid. Makanya kalau ke masjid jalan kaki supaya menghapus dosa-dosa kita. Al-masyu 'alal aqdam, berjalan dengan kaki. Makanya dan sampean muter itu gak dihitung. Bangun gelendeng itu lo gak dihitung. Yang dihitung itu langkah kaki. Di zaman Nabi sudah ada kendaraan nggak? Ada apa? Kuda, apa? Unta. Maka kaki unta, kaki kuda itu tidak akan dihitung. Kata Nabi, al-masyu 'alal aqdam. Alal aqdam apa? Di atas kaki kita. Lalu sampai numpak jalan, sikile sampean meneng. Sing mlaku jarane enggak dihitung. Jalan kaki. Yang dihitung itu berangkat apa pulang? Berangkat apa pulang? Berangkatnya saja, Pak. Pulangnya nggak dihitung. Kalau pulangnya silakan, mau naik motor, mau naik mobil, silakan. Berangkatnya jalan kaki. Makanya tuntunan budak. Mulai gak masalah, tumpah ono, budale. Naik mobil. Enggak, tapi kita masih dihitung langkah kita dari tempat makanya parkirnya saya ada. Mau rebutan parkir cedek-cedekan. Sing ado mlakumu cek dawa. Itu penghapus dosa dan ini kebahagiaan. Satu, duduk diam di masjid. Dua, berjalan kaki menuju ke tempat berjamaah. Tiga, dan menyempurnakan wudu di waktu-waktu tidak disukai. Isbaghul wudu fil makari, menyempurnakan wudhu ketika saat-saat dibenci. Mungkin barangkali air yang sangat dingin. Sidoarjo kaono banyu adem. Nang ndi? Mungkin tretes. Kok tretes? Kok gak pacet tak terawas ngono lho. Kok mesti kosakata itu menjurus ngono. Ya. Mungkin barangkali air dingin atau air panas, karena air keluar dari tandon stainless di musim panas. Tetap sempurnakan, jangan sampai ada bagian-bagian tubuh yang tidak terkena air, walaupun sebesar kuku kita, sebesar kancing baju kita, harus sempurna. Ini cara untuk memperoleh bahagia. Makanya kita diperintahkan apa? Meluangkan waktu
duduk setelah salat fardu, berjalan menuju ke masjid. Maka apa kata Nabi? Siapa yang melakukan ini? Apa kata beliau? Barang siapa yang melakukan hal itu, maka ia hidup dengan baik, mati dengan baik. Cukup. Hidup baik, mati akan baik. Faman fa'ala dzalik, siapa yang bisa melakukan 3 perkara ini, asya bi khairin, dia akan hidup dengan bahagia, hidup dengan baik. Famata bi khairin, dia akan mati pun dengan baik, matinya husnul khatimah, hidupnya bahagia. Ilmu, bahagia, ibadah, inilah kebahagiaan di dunia hasanah. Oleh karena itu para bapak saudara sekalian, rubah mindset kita tentang apa itu bahagia. Jangan mengikuti kiblat orang-orang kafir. Jangan kita terkontaminasi dengan sistem atau pemahaman orang-orang kufar tentang makna bahagia. Kita sudah punya konsep sendiri tentang bahagia. Kalau ingin hidup di dunia hasanah, maka carilah al-ilmu wal ibadah. Semoga renungan kita pada pagi ini bermanfaat untuk kita semua. Saya pikir cukup, tidak ada pertanyaan. Pecel salat mendadak. Baik, subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.